Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan membuat marble cake 3 rasa. Bismillah, pertama campurkan bahan kering 200 gram tepung terigu protein rendah, bisa juga pakai yang sedang. Campur dengan 1 saset susu bubuk atau setara dengan 25 gram, kemudian semua bahan ini kita saring atau diayak. Jika sudah tercampur, ini kita sisihkan dulu. Di wadah lain, siapkan 330 gram butter yang dicampur dengan margarin. Saya pakai 180 gram butter dan 150 gram margarin. Kalau mau dibanyakin margarin daripada butternya juga boleh, jadi sesuai selera aja. Kemudian campur dengan 150 gram gula halus sambil diayak. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, saya pakai vanila susu, bisa juga diganti yang cair setengah sendok teh. Atau kalau mau pakai vanili bubuk yang biasa, pakai seperempat sendok teh aja ya. Dan untuk mixer, saya pakai hand mixer dari Idealife IL221B. Mixer ini nyaman banget dipegang, ada 5 kecepatan dan 1 tombol turbo. Nah, ini saya aduk dulu seperti ini ya, supaya tepungnya nggak berhamburan. Kemudian saya hidupkan dulu dengan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata, lalu naikkan kecepatan mixer sampai kecepatan tinggi. Mixer saya ada 5 kecepatan, saya pakai nomor 4 mixer hingga adonannya mengembang, berubah warna pucat seperti ini. Kemudian kita masukkan 8 butir kuning telur. Masukkan satu persatu, jangan langsung sekaligus ya, biar adonannya itu nggak pecah. Nah, yang ini videonya tidak saya skip, saya aduk dulu dengan mixer kecepatan paling rendah sampai benar-benar tercampur kuning telurnya dengan adonan. Ini saya aduk sekitar 30 menitan lebih ya, bisa juga sekitar 1 menit baru kita masukkan kuning telur selanjutnya. Karena saya pernah tuh ya masukin semua kuning telurnya sekaligus dan ternyata adonannya itu pecah, nggak mau bercampur dengan kuning telur. Jadi pastikan kuning telurnya benar-benar tercampur rata dengan adonan, baru dimasukkan kuning telur yang selanjutnya. Nah, ini saya masukkan kuning telur yang terakhir atau yang ke-8 ya. Kemudian aduk sampai benar-benar tercampur rata. Ini masih dengan kecepatan paling rendah. Jika sudah tercampur rata, saya akan memasukkan bahan kering. Saya menggunakan spatula set dari Idealife. Ini ada 23 pieces ya. Dan ini saya masukkan bahan kering yang tadi sudah diayak. Ini jangan dimasukkan sekaligus, tapi secara bertahap gitu ya. Kalau sudah, kita aduk dulu seperti ini supaya tepungnya itu nggak terbang-terbang gitu. Dan hidupkan mixer lagi dengan kecepatan paling rendah. Dan ini sudah mulai tercampur, saya masukkan lagi tepung yang selanjutnya. Jadi ini saya bagi menjadi 3 bagian gitu ya tepungnya. Dan masih diaduk dengan kecepatan rendah. Dan ini tepung yang terakhir atau yang ketiga. Aduk dengan mixer kecepatan paling rendah sebentar aja, lalu ratakan menggunakan spatula. Pastikan semua bahan tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan wadah yang kering dan bersih, masukkan 7 butir putih telur, jadi ini cuma 7 ya. Campur dengan seperempat sendok teh garam dan saya pakai seperempat sendok teh cream of tartar. Jika tidak ada bisa diganti dengan 1 sendok teh air jeruk nipis atau air jeruk lemon ya. Kemudian mix dulu dengan kecepatan paling rendah sampai berbusa seperti ini. Lalu masukkan secara bertahap 100 gram gula halus, saya bagi menjadi 3 bagian. Ini masih dengan kecepatan paling rendah. Setelah mulai tercampur, masukkan gula halus yang selanjutnya. Kalau tidak ada, ini bisa juga diganti dengan gula pasir ya, tapi pastikan gulanya benar-benar tercampur dulu, jadi jangan dimasukkan sekaligus. Dan ini saya masukkan yang terakhir, aduk lagi masih dengan kecepatan rendah. Jika sudah mulai tercampur gulanya, ini baru kita naikkan ya kecepatan mixernya sampai kecepatan yang sedang. Saya pakai kecepatan yang di nomor 3. Mixer hingga mengembang, putih kental seperti ini ya, agak mengkilat gitu. Kalau mixer teman-teman ada 3 kecepatan, pakai yang nomor 2 aja. Nah, kemudian setelah itu saya masukkan putih telur yang tadi ke dalam adonan margarin dan butter yang tadi sudah saya mix sampai mengembang. Masukkan secara bertahap, jangan sekaligus, aduk balik secara perlahan. Harus hati-hati di tahap ini supaya putih telurnya itu nggak pecah. Nah, ini saya masukkan yang kedua. Ini saya cepetin ya videonya, aslinya saya aduknya pelan-pelan aja kok kayak yang pertama tadi. Karena kalau terlalu kuat, putih telurnya itu bisa mencair. Nah, ini saya masukkan lagi ya yang terakhir sampai habis.
Jadi bisa dimasukkan secara bertahap 3 atau 4 kali. Aduk balik atau aduk lipat lagi secara perlahan. Untuk hasil akhirnya bisa dilihat adonannya itu tetap kental seperti ini. Jika putih telurnya pecah biasanya adonannya itu agak cair. Nah kemudian saya bagi 3 adonan. Ini tidak saya timbang ya, tapi cuma saya kira-kira aja. Kalau teman-teman mau timbang juga boleh. Nah ini sudah ada 3 adonan. Kemudian satu bagian akan saya tambahkan pasta pandan secukupnya aja, aduk balik atau aduk lipat sampai rata. Jika sudah rata, untuk satu bagian yang lain saya tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk sambil diayak ya, supaya nggak ada coklat bubuk yang menggumpal. Tambahkan juga pasta coklat secukupnya aja, aduk rata. Untuk satu bagian kita biarkan tetap putih dan ini siap untuk dituang ke loyang. Saya pakai loyang tulban diameter 24 cm yang diolesi dengan Carlo. Atau bisa juga diolesi dengan margarin dan ditaburi tepung terigu tipis-tipis. Nah ini saya tuang dulu semua adonannya bergantian ya, setiap warnanya. Saya tuang sekitar 3 sendok makan. Nah ini saya ratakan dulu ya di permukaan loyang seperti ini. Jika sudah rata, langsung aja kita timpa dengan adonan yang warna lain seperti ini. Saya tambahkan yang coklat di atas putih. Dan yang di atas hijau saya tambahkan putih, di atas coklat saya tambahkan yang pandan. Ini saya tuang sekitar 2 sendok makan. Selanjutnya tinggal kita tuang lagi adonan dengan warna yang beda gitu. Jadi begitu seterusnya sampai semua adonan habis. Nah ini sudah selesai semua saya tuang ke loyang, ini siap untuk dipanggang. Jangan lupa untuk oven sudah dipanaskan sebelumnya. Saya pakai oven listrik dari Idealife IL330 kapasitas 30 liter. Ini saya panggang dengan suhu 160 derajat api atas bawah selama 55 sampai 60 menit. Nah, ini adonannya sudah mengembang. Ini saya panggang sekitar 60 menit ya. Tapi sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Kalau pakai otang biasanya sekitar 50 atau 55 menit aja. Nah ini sudah matang, bisa kita keluarkan dari oven. Terus bisa digoyang-goyangkan seperti ini ya, supaya nanti bisa lepas dari pinggiran loyang. Langsung aja kita lepas dari loyangnya, ini masih dalam keadaan panas. Bismillah, yuk kita lepasin dari loyang. Alhamdulillah, Masya Allah ini bener-bener cantik banget. Cake-nya ini terlihat tinggi gitu ya, jadi bener-bener mengembang maksimal. Dan kalau sudah dingin atau hangat bisa kita potong. Atau kalau mau didiamkan dulu semalaman juga boleh ya, simpan di wadah tertutup atau ditutup plastik gitu. Supaya nanti hasilnya itu lebih moist atau lembab. Nah ini sudah dingin ya, saya potong. Masya Allah ini untuk coraknya bener-bener cantik banget. Jadi kayak corak zebra gitu. Untuk teksturnya yang pasti karena ini butter cake, pori-porinya itu terlihat halus, padat, tapi tetap lembut dan juga moist atau lembab gitu. Jadi untuk tekstur yang pasti beda dengan sponge cake yang empuk dan lembut gitu ya, karena memang cara bikinnya juga beda. Bismillah, langsung aja kita cobain. Pas dipotong ini teksturnya itu padat, lembut, dan yang pasti moist ya. Untuk rasa yang pasti enak, terasa banget butternya. Jadi teman-teman wajib cobain di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.